Halo Medco Lovers, jumpa lagi dengan saya Nuran dan kita akan membahas nih, banyak nih juga yang bertanya bagaimana cara melakukan pencucian luka apabila produk balutan yang digunakan sebagai primary dressing atau balutan primernya itu adalah Medcovacin. Nah, di sini kita lihat ada luka ya Bapak Ibu ya, dan ini kita akan buka lukanya. Nah, luka ini akan diganti. Jadi setelah 3 hari walaupun terlihat mungkin tidak ada cairan ya, kalau sudah 3 hari dan lukanya mungkin baru terjadi 3 hari yang lalu, kita bisa buka. Namun kalau lukanya sudah 5 hari ya, kemudian tidak ada cairan juga, Bapak Ibu silakan buka aja ya. Nah, cara pengaplikasian Medcovacin juga nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya. Itu dia menggunakan Medcovacinnya sangat tebal, jadi kemungkinan untuk ada yang menempel di sekitar, terutama pada area sekitar luka ya, karena tidak ada eksudat, menyebabkan mungkin agak susah dilepaskan. Jadi saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencuci luka di mana Medcovacin itu yang menempel dapat lepas dengan baik ya. Pertama, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya sudah mencuci tangan, tetap ya dengan air yang mengalir, lalu menggunakan sabun bila sampai bersih. Kemudian kita akan menggunakan sarung tangan. Nah, kita akan buka ya. Buka ini karena ini menggunakan transparan film, dia akan lebih mudah sebenarnya untuk dibuka ya, dan caranya juga kita bisa agak sedikit ditarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tarik langsung seperti ini, kasihan kulit di sekitarnya. Jadi lebih baik adalah kita membuat si transparan film ini semakin belar, dan ini akan membuat permukaan dari transparan filmnya akan semakin mudah rusak, tapi kita tidak mengangkatnya kuat sehingga kulitnya tidak akan terkelupas ya. Kita tarik transparan filmnya. Dan biasanya Bapak Ibu kalau sudah 3 hari ini akan lebih mudah lepas ya. Daya rekatnya sudah berkurang kalau transparan film. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan plester biasa, kemungkinan besar akan lebih masih melekat kuat ya. Oke. Nah, ini yang kita lihat. Oke. Nah, setelah kita angkat, ya, lukanya seperti ini. Oke, kita buang. Ya, lukanya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, bagian lukanya seperti ini sehingga ini lengket. Kita akan coba nih, kalau kita cuci seperti biasa. Kita gunakan NaCl ya. Saya punya nih 2 model NaCl. Saya pakai dulu ya. Ini saya punya sama. Ini juga NaCl nih. Contohnya kalau kita pakai seperti ini, ya. Kalau kita cuci begini aja, nih nggak bersih ya. Sementara di video saya sebelumnya juga saya sudah bahas bagaimana tujuan sebenarnya dari pencucian luka itu adalah mengangkat semua benda-benda asing yang ada di situ. Dalam hal ini, sisa-sisa balutan yang ada di situ berarti harus terangkat dengan maksimal ya. Jadi semua harus bersih. Tapi kalau seperti ini berarti nggak bisa nih, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau kita mencuci saja seperti ini nanti nggak maksimal, sehingga kita butuh bantuan dengan produk-produk yang lain. Yang pertama adalah ya, Bapak Ibu kalau memang ini masih sulit, Bapak Ibu bisa menggunakan dulu produk VCO, bisa Bapak Ibu pakai ya, karena VCO juga bagus untuk kulit. Jadi kita bisa gunakan untuk membersihkan
permukaan luka dan juga bagian tuh. Bapak Ibu bisa lihat ya, langsung lepas nih. Ya. Jadi langsung lepas dengan baik. Ini jaga jarak nih ya. Kita bersihkan. Oke. Dengan mudahnya dia akan lepas. Jadi kalau kurang lagi tambah lagi ya. VCO boleh buat sendiri, mau beli juga sudah banyak ya di pasaran. Nah, ya cepat banget bersihnya nih. Oke, jadi kalau sudah ada yang merah juga nggak perlu digosok-gosok terlalu kuat. Nah, tapi Bapak Ibu bisa lihat sangat-sangat menolong. Namun, jika Bapak Ibu juga tidak punya VCO, tidak perlu dikhawatirkan ya. Bapak Ibu juga menggunakan sabun. Ya, sabun ini pun juga kalau kita menggunakan VCO, kita nanti akan gunakan sabun kok. Karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, mencuci lukanya akan menggunakan cairan. Kalau kita menggunakan NaCl, berarti cairannya tidak mengandung, dia tidak bersifat bakterisidal. Jadi dia tidak akan mengontrol jumlah bakteri, dia hanya membersihkan kotoran yang ada di situ untuk lepas gitu. Tapi bakterisidalnya kandungannya tidak ada, sehingga kita butuh cairan sabun pencuci luka. Nah, ini kita bisa gunakan. Oke, kita akan semakin bersih ya Bapak Ibu. Nah, ya kalau Bapak Ibu gunakan tahap ini akan sangat-sangat mudah. Jadi kalau kurang, bersihkan lagi, tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi sabunnya. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau guyur juga bisa ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa guyur nih. Ya, gampang banget ya. Tuh. Keren banget. Lukanya langsung bersih. Tadi kita menggunakan NaCl, begini saja dia nempel ya. Nah, ini sekarang kita lihat sangat bersih. Oke, semua bagiannya kita bersihkan. Jika Bapak Ibu merasa ini masih kurang bersih lagi, kalau misalnya lukanya sangat-sangat berbau, kemudian lukanya juga masih sangat banyak, mungkin banyak nanah ya, plusnya masih banyak, silahkan ulangi lagi ya sampai benar-benar bersih. Nah, ini saya sudah selesai. Oke. Apalagi kalau Bapak Ibu ada luka di daerah bokong gitu ya, udah bercampur dengan feses, jadi bersihkan semuanya. Baru Bapak Ibu bersihkan bagian lukanya ya. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal keringkan saja. Ya, karena di bagian luka juga eksudatnya ya, cairannya keluar terus-menerus. Kemudian juga kalau kita sentuh juga dengan kasar, resiko untuk tergesek, jadi berdarah. Jadi kita keringkan sekitarnya saja. Oke. Dan ini produksi cairannya akan terus-menerus ada. Oke. Kita bersihkan di sekitarnya saja, kurang lagi kita tambahkan lagi. Kita bisa bersihkan semua areanya. Ya. Sudah bersih ya Bapak Ibu ya? Nah, beginilah cara kita melakukan pencucian luka apabila balutan yang kita gunakan sebagai primary resin atau balutan primernya itu adalah Metcovacil. Jadi tidak bisa lihat lukanya bersih dan juga tidak lengket ya. Nah, inilah keunggulan dari Metcovacil, dan itu tadi cara saya melakukan pembersihan luka dengan menggunakan Metcovacil sebagai balutan primer. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu suka dengan video tutorial ini, silakan di like, kemudian juga jangan lupa di subscribe, dan juga silakan Bapak Ibu share dengan teman-teman Bapak Ibu yang membutuhkan video ini untuk bisa lebih maksimal lagi dalam pengaplikasian Metcovacil. Dan jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar untuk kita bisa nanti berikan solusi berikutnya. Itu saja ya Bapak Ibu, sampai jumpa.